Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dunia krisis pangan, Indonesia malah ekspor 2,5 juta ton beras ke China. Jadi di saat banyaknya negara sekarang ini mengalami krisis pangan gitu ya, tapi Indonesia masih dapat melakukan ekspor gitu ya, melakukan ekspor beras ini 2,5 juta ton beras ke China diekspor. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Dunia dibayang-bayangi krisis pangan. Cina siap impor 2,5 juta ton beras dari Indonesia. Import beras ya dari Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO serta Program Pangan Dunia atau WFP mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara di dunia akibat krisis pangan yang membayang-bayangi banyak negara saat ini. Melansir FAO.org, FAO dan WFP menyatakan kelaparan akut akan terjadi di banyak negara. Mereka memperkirakan ketahanan pangan dunia akan memburuk pada Juni hingga September 2022. FAO menjelaskan bahwa krisis pangan merupakan kondisi ketika bahaya pangan akut dan malnutrisi menjaring serta meningkat tajam. Dampaknya mulai dari skala nasional hingga pada tingkat internasional. Ketahanan pangan di banyak negara dinilai sangat tidak aman ketika ketersediaan pangan lebih kecil dibandingkan permintaan atas kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat kondisi ekonomi pun menjadi tidak stabil. Salah satu penyebab krisis pangan dunia antara lain adalah konflik antara Rusia Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022. Perang ini juga mengakibatkan Laut Hitam diblokade Rusia hingga menghambat Ukraina dalam mengekspor gandum serta biji-bijian ke berbagai negara. Walaupun blokade ini sudah dibuka atas permintaan Presiden Jokowi pada Rusia, namun pasokan pangan dunia masih dalam krisis yang serius. Momen krisis pangan dunia ini ternyata tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia di tengah surplus padi medium yang melimpah. Bahkan menurut Kementan Syahrul Yassin Limpo, BUMN Cina saat ini meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan beras sebanyak 2,5 juta ton ke Cina, yaitu selama 1 tahun. Hari ini saya mendapatkan tamu langsung dari Cina yang meminta kita untuk mengekspor beras 2,5 juta ton dalam 1 tahun. Kalau begitu, ini akan menjadi peluang, ungkap Syahrul Yassin Limpo. Namun, sebelum mengekspor beras tersebut, Presiden Jokowi mewanti-wanti kepada Kementerian Pertanian bahwa stok beras yang ada harus memenuhi dulu ketersediaan beras dalam negeri. Jangan sampai 273 juta rakyat kita kekurangan beras di pasaran, seperti halnya minyak goreng beberapa bulan yang lalu, kata Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui, Indonesia selama ini tidak pernah mengimpor beras. Pemerintah saat ini pun menantikan hasil penilaian dari Badan Pangan Nasional atau FAO mengenai indeks ketahanan pangan tanah air. Sudah hampir 3 tahun, pemerintahan Jokowi menstop impor beras jenis medium. Tentu saja, beras yang diimpor oleh pemerintah Indonesia adalah untuk kebutuhan swasta atau industri serta konsumsi khusus, seperti beras basmati yang tidak diproduksi di Indonesia. Selain mengekspor beras ke Cina, ada sekitar 200.000 ton beras medium yang rencananya akan diekspor juga ke berbagai negara sahabat. Ekspor beras sebanyak 200.000 ton tersebut diminta secara langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, hal ini juga dilandasi oleh permintaan beberapa negara untuk diversifikasi pangan. Alhamdulillah, 3 tahun terakhir kita tidak impor beras, dan bahkan tahun ini dengan stok akhir tahun bisa sampai 7 juta. Bapak Presiden meminta kita untuk ekspor beras 200.000 ton, kata Airlangga pasca acara panen raya Nusantara di lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 22 Juni 2022. Sudah diberikan penugasan kepada Bulog, nanti tinggal teknisnya saja ke negara mana, ucap Airlangga. Lebih lanjut, Airlangga juga menuturkan ekspor beberapa komoditas Indonesia saat ini mengalami suplai berlebih atau oversupply. Hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Kendati demikian, Airlangga menegaskan
pemerintah akan selalu berhati-hati dan menghitung stok pangan serta kebutuhan dalam negeri. Jadi akan Langkah pemerintah Indonesia ini adalah bagian penting penanganan krisis global dunia yang saat ini diemban oleh Presiden Jokowi, yaitu menjadi salah satu dari 6 perwakilan kepala negara di dunia yang terpilih menangani krisis pangan dalam Global Crisis Response Group atau GCRG. Seperti kita ketahui, GCRG adalah grup yang dimandat oleh PBB dalam menangani krisis pangan serta energi di dunia. Dan Presiden Jokowi didaulat menjadi salah satu anggota grup tersebut. Keren bukan? Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini Indonesia mendapat peluang gitu ya untuk mengekspor beras ini, mengekspor beras ke China. Oke, ada permintaannya. Nah, jadi pada saat sekarang ini kan memang dunia lagi mengalami inilah krisis pangan gitu kan, kekurangan pangan. Jadi mungkin ini satu peluang ya, satu peluang yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspornya bagi mengimpor beras ini. Disebabkan permintaannya kan sangat tinggi sekarang, so pasti nilai ekspornya juga tinggi gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.